Shalom Bapak Ibu Gembala serta teman-teman sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, sangat luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Oke, kita bertemu kembali dan pada malam hari ini kita masih membahas tentang Amsal tapi pada pasalnya yang ke-11. Mari kita buka bersama-sama Amsal pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Amsal pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan membacakannya secara responsoria. Setelah nanti saya akan membacakan pada ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu serta teman-teman boleh membaca pada ayatnya yang genap. Amsal pasal 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau Tuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar jujur, beriayalah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenalnya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas dijemur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia diikuti orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Bersama-sama, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya beri tema fondasi kehidupan yang bermoral. Sekali lagi, fondasi kehidupan yang bermoral. Dalam membangun sebuah rumah, perlu membangun sebuah fondasi agar bangunan itu menjadi kokoh. Ketika rumah tersebut sudah berdiri,
ketika mengalami guncangan seperti gempa bumi contohnya, maka rumah tersebut akan tetap berdiri kokoh dan kuat. Dalam dunia konstruksi, fondasi merupakan struktur bangunan yang paling penting dalam bagian pembangunan rumah tersebut. Hari ini kita akan merenungkan Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan ke-31, di mana Salomo sang raja bijaksana memberikan nasihat tentang fondasi kehidupan, menunjukkan nilai-nilai yang harus kita pegang teguh agar hidup kita berkenan kepada Tuhan dan berbuah baik bagi sesama. Ada 3 fondasi kehidupan yang bermoral yang akan saya bagikan pada teman-teman malam hari ini. Fondasi kehidupan yang bermoral yang pertama ialah kejujuran dan keadilan. Sekali lagi, kejujuran dan keadilan. Kita bisa lihat ayatnya pada ayat yang pertama, ketiga, keenam, dan ayatnya yang ke-11. Kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama dikatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih itu neraca ya. Neraca itu berupa timbangan. Timbangan yang dipakai menggunakan batu untuk alat ukur timbangnya. Istilah kekejian digunakan untuk hal-hal yang mengerikan. Ini menunjukkan betapa besar kepedulian Tuhan terhadap kejujuran dan keadilan. Allah menganggap timbangan yang tidak jujur sebagai suatu kekejian. Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan serta keadilan dalam pekerjaan dan tindakan sangatlah penting. Tuhan membenci kecurangan dan ketidakadilan, dan ia berkenan kepada orang yang hidup dengan integritas. Dalam KBBI, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Allah menghendaki kejujuran dan keadilan. Jadi teman-teman, dalam membangun fondasi kehidupan yang bermoral itu harus diawali dengan kejujuran dan keadilan. Karena kejujuran adalah kunci bagaimana kita bisa dipercaya. Bagaimana Allah akan mempercayakan kita segala sesuatu kalau hal-hal kecil saja kita bisa pertanggungjawabkan. Kemudian poinnya yang kedua ialah murah hati. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-17 saya akan bacakan. Perempuan yang baik hati beroleh hikmat, beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dan kita juga bisa lihat pada ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Menurut sebuah kamus, orang yang murah hati itu adalah orang yang suka atau mudah memberi, tidak pelit, pengasih, dan penyayang, suka menolong, serta baik hatinya. Apalagi dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ini artinya berbuat baik itu adalah suatu keuntungan yang tidak dapat dihindari. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan. Sekali lagi, orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian bagi dirinya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Sekali lagi, ia melakukan kebaikan itu dengan penuh sukacita tanpa mengharapkan balasan dan pamrih.
Ketika kita sudah memiliki hikmat dan diberkati oleh Allah, maka segala yang kita miliki sesungguhnya adalah untuk berbuat baik. Saya katakan sekali lagi, ketika kita sudah memiliki hikmat dan diberkati oleh Allah, maka segala yang kita miliki sesungguhnya adalah untuk berbuat baik. Kalau kita lihat pada Amsal pasal ketiga ayat yang ke-27 sampai 35, serta kita bandingkan pada Matius pasal 5 ayat 16 serta 1 Petrus pasal 2 ayat 12, merupakan kita lakukan kebaikan itu adalah untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi teman-teman perlu kita ingat bahwa murah hati itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau melakukan kemurahan hati itu? Karena Allah lebih dulu sudah murah hati pada kita. Memberi karena murah hati dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada musuh, adalah tanda kebijaksanaan dan kemuliaan hati. Jadi saya mengharapkan mulai hari ini teman-teman ayo belajar murah hati yuk. Kemudian pada poinnya yang ketiga ialah bagaimana fondasi kehidupan yang bermoral itu. Fondasinya adalah yang ketiga, pengendalian diri atau penguasaan diri. Ini terdapat pada ayat yang ke-9 sampai dengan ke-13 serta 29 sampai ayat yang ke-31. Mulai dari ayat yang 9 sampai 13, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi yang pandai berdiam diri. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa setia menutupi perkara. Kita juga bisa lihat pada ayat yang ke-29 sampai dengan ke-31. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Pengendalian diri itu amatlah penting. Ia menentukan jatuh bangunnya seseorang. Seperti tembok kota menentukan jatuh bangunnya sebuah kota. Jika tembok kota berdiri kokoh, kota aman terlindung. Warganya bisa membangun kehidupan di dalamnya. Selama kita bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk terhindari. Kita punya peluang membangun kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk terjadi pada kehidupan pribadi maupun bersama. Kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama terganggu, bahkan bisa hancur, teman-teman. Orang yang bijaksana mampu mengendalikan mulutnya, mengelola emosinya, dan bekerja dengan tekun. Mereka tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat, tetapi fokus pada tujuan jangka panjang. Orang yang bijaksana berhati-hati dalam berbicara dan tidak mengatakan hal-hal yang menyakitkan dan menyinggung yang dapat membawa mereka ke dalam masalah. Jadi, teman-teman mulai sekarang harus bisa mengendalikan dirinya ya. Kesimpulannya, Amsal pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31 memberikan panduan berharga tentang bagaimana fondasi kehidupan yang bermoral untuk menjalani hidup yang penuh dengan kejujuran dan keadilan, murah hati, dan pengendalian diri. Dalam menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain untuk hormat kemuliaan Bapa yang di sorga. Ingatlah bahwa hikmat sejati berasal dari Tuhan. Dan dengan mencari hikmatnya, kita akan menemukan jalan menuju kehidupan yang penuh, yang diberkati untuk berbuat kebaikan dan penuh makna.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana mulai saat ini Tuhan ajari kami ya Roh Kudus, agar kami dapat membangun fondasi yang bermoral di dalam kehidupan kami setiap hari Bapa, sehingga kami boleh melakukan kebaikan demi kebaikan setiap hari yang sesuai dengan Kau kehendaki dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh lebih tekun, lebih teliti Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Biarlah Tuhan pimpin, tolong kami. Hamba-Mu mohon Tuhan berkati teman-teman hamba-Mu yang sedang menyaksikan pada malam hari ini. Biar diberkati dan dapat melakukannya. Biarlah Tuhan memimpin sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.